Jumpa lagi di Review TV. Ya, 5G-nya Indosat akhirnya digelar untuk pertama kalinya dan hadirnya di kota Solo. Berapa kecepatannya? Smartphone apa saja yang bisa menggunakan si 5G Indosat ini? Bagaimana cara memperoleh layanan 5G ini? Harganya berapa? Semua ini akan kita bahas dalam video kali ini ya. Tar dulu. Kalau ada yang mau dapetin smartphone 5G, ada giveaway-nya loh. Cek video ini dengan lengkap. Ya, jadi kali ini kami diajak untuk hadir ke peluncuran jaringan 5G Indosat di Balai Kota Surakarta di Solo, Jawa Tengah. Ya, di belakang saya itu ada Gapura 5G dan ini adalah di Balai Kota Surakarta. Acara ini dibuka oleh Presiden Direktur dan CEO Indosat Ooredoo, Ahmad Al-Nema. Nah, dalam pembukaannya diungkap bahwa uji laik operasi 5G Indosat dilakukan di kota Solo. Dan Indosat berharap bahwa hadirnya 5G itu dapat mengembangkan perekonomian di kota Solo, yang menjadi kota pertama kalinya hadir 5G si Indosat ini. Meski demikian, Solo tuh bukan satu-satunya kota di mana 5G Indosat akan digelar. Indosat juga akan bergegas menggelar 5G di Jakarta, Surabaya, Makassar, Balikpapan, dan Indosat tidak menutup kemungkinan menggelar 5G di kota-kota lain jika terlihat permintaan atau kebutuhannya itu meningkat. Dalam acara ini juga, Menteri Kominfo, Johnny G. Plate, tampak turut menyambut dengan kehadirannya secara virtual. Acara ini kemudian dilanjutkan dengan peresmian hadirnya 5G Indosat bersama Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Ya. 3, 2, 1. Kemudian Presiden Direktur dan CEO Indosat bersama Wali Kota Solo ini mengunjungi beberapa booth yang menampilkan implementasi penggunaan 5G. Oke, jadi 5G-nya Indosat sudah hadir di kota Solo. Mari kita jawab dulu beberapa pertanyaan umum yang biasanya keluar. Yang pertama adalah bagaimana caranya bisa mengakses 5G-nya Indosat ini? Oke, poin pertama. Kalian harus punya nomor Indosat yang aktif di 4G dengan SIM card tipe USIM. Ini wajib banget. Kalau belum pakai, ya mau nggak mau kalian harus ganti dulu ke yang tipe USIM. Lalu kedua, perangkatnya sudah punya. Dan ini perangkat yang mendukung 5G. Secara hardware dan juga secara softwarenya sudah dibuka akses 5G-nya. Kemudian, kalian harus berada di daerah yang sudah terjangkau jaringan seluler 5G Indosat. Dan terakhir, tentunya sudah menggunakan paket data, yang paket data ini otomatis akan mengaktifkan 5G-nya Indosat. Paketnya yang mana? Nah, menurut pihak Indosat, paketnya adalah Freedom Internet dan Prime, ya. Jadi, untuk Indosat, harga 5G di awal ini masih sama dengan harganya 4G. Jadi nggak lebih mahal, ya. Kedepannya, bisa saja ada paket khusus 5G dan atau bahkan SIM card yang dijual langsung dengan bundling data 5G. Pertanyaan berikutnya pasti berapa kecepatannya? Ya, pada dasarnya pihak Indosat mengungkap bahwa dalam uji kecepatan mereka, di awal hadirnya ini, kecepatan maksimumnya itu berkisar 500 Mbps. Nah, sekarang mari kita tes dengan perangkat yang kami bawa dan dengan SIM card yang nomornya udah diaktifkan untuk 5G Indosat. Sebelum video ini tayang, kita sebetulnya udah menayangkan sebuah YouTube Shorts ya, yang menampilkan Xiaomi Mi 11 sedang menguji kecepatan si 5G Indosat ini. Nah, menariknya uji kecepatan ini dilakukan di dalam ruang acara peluncuran dan di antara banyak perangkat yang sedang mendemokan 5G, jadi kami nggak sendirian. Iya, ini bukan waktu khusus atau timing spesial untuk menguji, dan hasil ini kami peroleh dengan hanya sekali tes aja. Kami dapat sekitar 400-an Mbps untuk download dan sekitar 100-an Mbps untuk upload. Tapi nggak cukup segitu dong. Setelah acara, kami masih bertahan di area Balai Kota Solo dan melakukan pengujian dengan 3 perangkat lainnya. Yang pertama adalah Oppo A74 5G, ya, yang terjangkau itu ya. Sebagai catatan ya, smartphone ini sudah dibukakan dulu akses 5G-nya oleh pihak Oppo secara khusus untuk kami. Nah, bagaimana?
Smartphone 5G yang terjangkau ini ternyata cukup oke juga ya performance-nya ya. Nah, setelah ini kami menguji Xiaomi Mi 11 Ultra. Smartphone ini nggak perlu dibukain lagi aksesnya karena dibuka dari box yang resmi tentunya ya. Dibuka dari box udah langsung bisa ngakses 5G secara aktif. Oke, mantap ya. Nah, untuk smartphone terakhir yang kami uji di sini adalah Oppo Find X3 Pro. Perangkat yang satu ini udah dibukakan juga akses 5G-nya secara khusus oleh pihak Oppo untuk kami, tentunya untuk kebutuhan pengujian. Ya, jadi dari 4 smartphone yang sempat kami uji, terlihat memang kecepatannya benar-benar mendekati 500 Mbps. Ini dalam kondisi tidak dalam sesi pengujian khusus. Kami aja agak-agak colongan dikit menguji di situ ya. Tentu saja dalam keseharian kecepatan ini akan sangat bergantung pada posisi terhadap pemancar, kemudian keramaian penggunaan di lokasi yang sama, dan bisa juga bergantung pada perangkat yang kita gunakan ya. Iya, untuk memberikan ilustrasi kecepatan 5G yang kami peroleh, kami juga merekam proses download game PUBG Mobile dari Google Play Store. Untuk pengujian ini kami menggunakan smartphone Oppo Find X3 Pro. Ukuran game ini sekitar 650 MB saat pengujian kami lakukan. Dan waktu yang dibutuhkan, ya kalian bisa lihat sendiri. Pendek ya waktunya ya. Jadi sebenarnya smartphone apa saja sih yang bisa mengakses 5G-nya Indosat ini? Apakah cuma kita uji doang? Enggak juga sih. Secara teknis yang dibutuhkan adalah smartphone yang memiliki kemampuan bekerja di band N3 atau 1800 MHz untuk 5G. Dan ingat, dan-nya penting ya. Dan dia punya anchor band atau punya kemampuan untuk jalan di control plane 2100 MHz karena itu yang digunakan oleh Indosat saat ini ya. Akan tetapi, tidak serta-merta smartphone 5G yang sudah bisa 5G di 1800 pasti bisa connect. Kabarnya beberapa smartphone saat video ini dibuat masih membutuhkan update software terlebih dahulu. Jadi ya bersabar sedikit ya. Nah, jadi kurang lebih demikianlah pengalaman kami di hari pertama mencoba jaringan 5G Indosat. Kalau ada yang nanya, ngapain buru-buru 5G sih? Jaringan seluler itu ya dibangunnya bertahap. Jadi semakin lambat kita mulai, makin lambat dia bisa meratanya. Menurut pihak Indosat, membangun jaringan 5G ini cenderung lebih ekonomis dibanding 4G dulu. Nah, lebih murah ya. Dan dengan digunakannya 5G tipe NSA atau non-standalone yang tidak berdiri sendiri, ini membuat jaringan 5G harus nempel dengan jaringan 4G. Jadi, otomatis operator akan meningkatkan kemampuan jaringan 4G-nya agar 5G-nya bisa digelar lebih luas lagi. Ini membuat kalian yang punya HP 4G sekarang ya, nggak perlu khawatir. Nikmati aja HP kalian sekarang. Toh sekarang seharusnya 5G masih terus dikembangkan dan diperbaiki. Nah, saat ini 5G memang sebaiknya hadir cepat ke Indonesia agar perangkatnya pun dapat kian diperbanyak di Indonesia dan kita bisa memperoleh teknologi yang sama canggihnya dengan yang diperoleh oleh negara-negara lain bahkan yang lebih maju. Kedepannya, dengan dialihkannya frekuensi TV analog yang 700 MHz ke jaringan seluler, 5G seharusnya bisa lebih berkembang lagi di Indonesia. Nah, akhir kata, saya ucapkan selamat atas peresmian digelarnya jaringan 5G oleh Indosat Ooredoo. Semoga dapat mendukung perkembangan teknologi dan perekonomian di Indonesia. Oh ya, by the way, dalam rangka menyambut kehadiran 5G ini ya, Indosat mengadakan giveaway smartphone 5G. Ya, untuk detailnya cek di dalam link deskripsi. Saya Didi Irfan, Jaga TV TV.